semua, perkenalkan nama saya Melia Pasaribu dengan NIM 4222431022. Di sini saya akan memaparkan tentang materi sistem koloid. Adapun daftar isi dari materi kali ini yaitu pengertian sistem koloid, penggolongan koloid, jenis-jenis koloid, sifat koloid, pembuatan koloid, dan kegunaan koloid. Baik, yang pertama, pengertian sistem koloid. Sistem koloid itu sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, sistem koloid adalah campuran heterogen antara dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel tersebut sukar untuk terdispersi. Nah, sistem koloid banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari karena adanya sifat karakteristik koloid yang penting yang dapat digunakan untuk mencampur zat-zat yang tidak dapat saling melarutkan secara homogen dan bersifat stabil untuk produksi dalam skala besar. Nah, pengertian sistem koloid adalah suatu campuran homogen antara dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat yang berukuran koloid atau fase terdispersi tersebut tersebar merata dalam zat lain atau medium pendispersi. Nah, koloid ini merupakan sistem dispersi yang terletak di antara suspensi dan larutan. Nah, ukuran partikel koloid itu berkisar antara 1 sampai 100 nanometer. Jadi, koloid itu tergolong campuran homogen dan merupakan sistem dua fase. Selanjutnya, penggolongan koloid. Koloid dapat dikelompokkan berdasarkan kombinasi fase terdispersi dan medium pendispersi. Adanya perbedaan fase membuat koloid dikelompokkan menjadi 8 jenis. Nah, yang pertama ada sol padat. Fase terdispersi padat dalam medium pendispersi padat, seperti contohnya pasta gigi, sol, emas. Yang kedua ada sol. Nah, sol ini adalah fase terdispersi cair dalam medium pendispersi cair, seperti contoh tinta dan larutan garam. Yang ketiga ada aerosol padat. Nah, aerosol padat ini adalah fase terdispersi padat dalam medium pendispersi gas. Nah, seperti contoh asap dari kendaraan. Yang keempat ada aerosol. Nah, aerosol ini adalah fase terdispersi cair dalam medium pendispersi gas, seperti contoh kabut dan hairspray. Yang kelima ada emulsi padat. Nah, fase terdispersi cair dalam medium pendispersi padat itu adalah yang disebut dengan emulsi padat, seperti contoh agar-agar. Yang keenam ada emulsi. Emulsi adalah fase terdispersi cair dalam medium pendispersi cair, seperti contoh susu dan mayones. Yang ketujuh ada buih padat. Buih padat itu adalah fase terdispersi gas dalam medium pendispersi padat, seperti contoh batu apung dan karet busa. Selanjutnya buih. Buih itu adalah fase terdispersi gas dalam medium pendispersi cair, seperti contoh buih sabun dan whipped cream. Selanjutnya ada jenis-jenis koloid. Koloid itu dapat dibedakan berdasarkan fase terdispersi dan fase pendispersinya. Yang pertama ada aerosol. Sistem koloid dari partikel padat atau cair yang terdispersi dalam gas disebut dengan aerosol. Jika zat yang terdispersi berupa zat padat, maka disebut dengan aerosol padat. Nah, sebaliknya jika disebut dengan aerosol cair, itu terdispersinya berupa zat cair. Jenis koloid yang kedua ada sol. Nah, sistem koloid dari partikel padat yang terdispersi dalam zat cair itu disebut dengan sol. Koloid jenis sol banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam industri, seperti contoh sol yaitu air sungai atau sol dari lempung dalam air, sol sabun, sol deterjen, sol kanji, tinta tulis, dan cat. Jenis koloid yang ketiga ada emulsi. Sistem koloid dari zat cair yang terdispersi dalam zat cair lain disebut dengan emulsi.
Syarat terjadi emulsi ada dua jenis zat yang tidak saling melarutkan. Emulsi dapat digolongkan ke dalam dua bagian, yaitu emulsi minyak dalam air yang beremulsi dalam minyak. Nah, dalam hal itu, minyak diartikan sebagai semua zat cair yang tidak bercampur dengan air. Ada juga contoh emulsi air dalam minyak, seperti mentega, mayones, dan minyak bumi. Contoh emulsi minyak dalam air ada santan, susu, kosmetik, dan lateks. Jenis koloid yang berikutnya ada minyak ikan. Emulsi terbentuk karena pengaruh suatu pengemulsi atau emulgator. Seperti contoh adalah sabun yang dapat mengemulsikan minyak ke dalam air. Jika campuran minyak dengan air dikocok, maka akan diperoleh suatu campuran yang segera memisah jika didiamkan. Akan tetapi, jika sebelum dikocok ditambahkan sabun atau deterjen, maka diperoleh campuran yang stabil disebut dengan emulsi. Jenis koloid yang berikutnya ada buih. Nah, sistem koloid dari gas yang terdispersi dalam zat cair disebut dengan buih. Seperti halnya dengan emulsi, untuk menstabilkan buih diperlukan zat pembuih, misalnya sabun, deterjen, dan protein. Buih dapat dibuat dengan mengalirkan suatu gas ke dalam zat cair yang mengandung pembuih. Yang terakhir ada gel. Koloid yang setengah kaku antara padat dan cair itu disebut gel, seperti contoh agar-agar, lem, kanji, selai, gelatin, gel sabun, dan gel silika. Selanjutnya ada sifat-sifat koloid. Yang pertama ada efek Tyndall. Efek Tyndall adalah gejala penghamburan sinar oleh partikel koloid. Susunan partikel dalam koloid menyebabkan berkas sinar akan dihamburkan oleh partikel-partikel koloid. Yang kedua ada gerak Brown. Gerak Brown adalah gerakan acak dari partikel dalam medium pendispersinya. Yang ketiga ada absorpsi. Absorpsi itu adalah penyerapan partikel oleh permukaan zat. Hal itu dapat terjadi karena permukaan koloid mempunyai luas permukaan yang besar. Nah, sifat absorpsi partikel-partikel koloid dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti pemutihan gula pasir, penjernihan air, dan pewarnaan kain. Berikutnya ada elektroforesis. Elektroforesis itu adalah suatu cara untuk menunjukkan bahwa partikel koloid dapat bermuatan, seperti contoh koloid As2S3 yang bermuatan negatif karena ditarik oleh elektroda positif, dan koloid yang bermuatan positif karena ditarik oleh elektroda yang negatif. Berikutnya koagulasi. Koagulasi itu adalah penggumpalan partikel koloid yang terjadi karena kerusakan stabilitas sistem koloid atau karena penggabungan partikel koloid yang berbeda muatan, sehingga membentuk partikel yang lebih besar. Seperti contoh, perebusan telur, pembuatan yogurt, pembuatan tahu, pembuatan lateks, dan lain-lain. Selanjutnya ada koloid pelindung. Koloid pelindung yaitu sifat koloid yang dapat melindungi koloid lain, seperti contohnya emulsi yang dinamakan dengan emulgator. Yang contohnya, satu itu adalah tinta tidak mengendap karena dicampur oleh koloid pelindung. Yang kedua, susu tidak menggumpal karena terdapat kasein dalam susu sebagai koloid pelindungnya. Selanjutnya, pembuatan sistem koloid. Koloid dapat dibuat dengan dua cara, yaitu cara dispersi dan cara kondensasi. Yang pertama, cara dispersi. Itu adalah dengan menghaluskan butir-butir zat yang bersifat makroskopis atau kasar menjadi butir-butir zat yang bersifat mikroskopis atau halus. Cara itu dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu dispersi mekanik, yang dibuat dengan cara penggerusan dan penggulingan atau untuk zat padat, dan pengadukan dan pengocokan untuk zat cair, seperti contoh pembuatan sol belerang. Yang kedua ada dispersi elektrolitik. Dispersi elektrolitik itu dikenal dengan istilah busur Bredig. Dengan cara dispersi elektrolitik,
Zat padat diubah menjadi partikel koloid dengan bantuan arus listrik bertegangan tinggi. Biasanya digunakan untuk membuat sol logam, misalnya sol platina, emas, atau perak. Yang ketiga, dispersi peptisasi. Pada cara dispersi peptisasi ini, partikel kasar diubah menjadi partikel koloid dengan penambahan zat kimia atau zat elektrolit yang mengandung ion-ion sejenis. Seperti contoh, sol belerang dibuat dari endapan nikel sulfida dengan cara mengalirkan gas asam sulfida. Pembuatan koloid yang kedua ada cara kondensasi. Cara kondensasi itu dilakukan dengan menggabungkan ion-ion, atom-atom, molekul-molekul, atau partikel yang lebih halus yang membentuk partikel yang lebih besar dan sesuai dengan ukuran partikel koloid. Cara kondensasi dapat dilakukan melalui reaksi kimia. Yang pertama ada reaksi redoks, seperti misalnya pembuatan sol belerang dengan mengalirkan gas hidrogen sulfida ke dalam larutan belerang dioksida. Reaksi kimia yang kedua ada reaksi hidrolisis, yang merupakan reaksi pembentukan koloid dengan menggunakan pereaksi air, seperti pembuatan sol FeOH3 dari larutan FeCl3 dengan air panas. Yang ketiga ada reaksi penggaraman. Nah, garam-garam yang sukar larut dapat dibuat menjadi koloid melalui reaksi pembentukan garam. Nah, untuk menghindari pengendapan, biasanya digunakan suatu zat pemecah. Dilakukan penjenuhan larutan dengan cara menembakkan pelarut alkohol sehingga akan menghasilkan koloid berupa gel. Berikutnya ada kegunaan koloid. Kegunaan koloid yang pertama ada pada bidang industri kosmetik. Digunakan pada produk kosmetik seperti lotion dan krim. Sistem koloid diterapkan untuk mencampurkan fase minyak dan air yang membentuk emulsi yang stabil menggunakan emulsifier. Kegunaan koloid yang kedua ada pengolahan air. Koloid berperan dalam proses pencampuran air, seperti tawas yang membentuk koloid saat bercampur dengan air dapat mengabsorpsi zat warna dan kotoran sehingga membantu dalam proses pemurnian air. Yang ketiga dalam bidang farmasi, atau dalam bidang kesehatan, koloid digunakan untuk formulasi obat yang meningkatkan bioavailabilitas. Seperti contoh, penggunaan norit yang terbuat dari karbon aktif yang membentuk sistem koloid dalam usus untuk mengabsorpsi bakteri berbahaya dan gas berlebih. Kegunaan koloid berikutnya ada dalam industri makanan. Digunakan pada produk seperti susu dan keju, di mana proses penggumpalan dan emulsifikasi penting untuk menghasilkan tekstur yang diinginkan. Kegunaan koloid yang terakhir ada pembuatan bahan bangunan. Pada beberapa material bangunan digunakan koloid dalam proses pembuatan seperti cat dan semen, di mana stabilitas campuran sangat penting dalam kualitas produk akhirnya.